Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. In the second time of our meeting, I would like to discuss about simple present tense. Selamat sore semuanya. Untuk pertemuan yang kedua ini, saya akan membahas tentang simple present tense. Seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, bahwa untuk tenses ini merupakan dasar, dan kemarin di pertemuan sebelumnya saya menyarankan ke Anda untuk paling tidak menguasai 3 bentuk, yaitu ada simple, ada continuous, ada perfect, yang tiga-tiganya itu terbagi ke dalam 3 bagian waktu, ada di past, ada present, ada future, sehingga yang 3 tadi menjadi 9. Oke, nah untuk kali ini kita akan mulai membahas yang pertama dulu, yaitu simple present tense. Oke, for this time let's start to discuss about simple present tense. And please remember, in our past meeting I have told you that at least you should master 3 type of tenses. There are simple, and then continuous, and then perfect. Simple, continuous, perfects are distributed into 3 form of time. There are past, present, future. So from 3 it became 9 form that you should master. Okay, and in this occasion we will start with the first one. It is simple present tense. Ada hal yang harus Anda ingat dulu, yaitu ada bentuk verbal dan bentuk nominal. Ini penting karena nanti agar Anda bisa membedakan kapan yang harus menggunakan to be dan kapan yang tidak menggunakan to be. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilah verbal sentence in which after the subject there it is verb as a predicate, ya. Jadi setelah subjek itu ada kata kerja sebagai predikat. And the other one is nominal sentence, kalimat nominal lainnya, yaitu kalau di belakang subjek bukan kata kerja, berarti bisa ada kata benda, bisa ada kata sifat, bisa ada kata keterangan. Nah, di sini nanti sebagai pengganti predikatnya ada to be kalau dalam bahasa Inggris. Karena sekali lagi, kumpulan kata bisa disebut kalimat kalau dia paling tidak mempunyai subjek dan predikat. Sedangkan kata selain kata kerja itu tidak bisa menjadi predikat, maka dalam bahasa Inggris ada to be. Salah satunya to be, atau secara umum itu masuk golongan auxiliary verb yang intinya dia berfungsi untuk menggantikan predikat. Oke, next. We go to the pattern of simple present tense. Kita masuk ke pola. Karena kalau kita ngomong tenses, kita nggak bisa terlepas dari pola. Kalau untuk simple present tense, as I told you before, you will be familiar with the verb one or infinitive. Jadi kalau di kalimat simple present tense, Anda itu akan akrab dengan kata kerja bentuk pertama. Maka polanya itu kalau bentuk verbalnya maka adalah subjek kemudian diikuti kata kerja bentuk pertama. Ada pengecualian di sini, manakala subjeknya ketiga tunggal, if the subject is third singular, seperti he, she, it, father, mother, Ani, my boss, my darling, ketiga tunggal, maka kata kerja pertamanya akan ditambah dengan s ataupun es. Sedangkan untuk kalimat nominal, maka setelah subjek ini akan diikuti to be. Nah, to be yang berlaku di simple present tense itu adalah is, am, atau are, menyesuaikan dengan subjeknya. Kemudian setelah to be bisa diikuti noun, kata benda, bisa diikuti adverb, kata keterangan, bisa juga diikuti adjective atau kata sifat, ataupun jenis kata yang lain yang jelas selain kata kerja.
Oke, kita langsung ke slide berikutnya. We go to the next slide. Oke, you can see here ada contoh di sini. Saya langsung bagi ke dalam dua bentuk, verbal sentence and nominal sentence, dan saya awali dengan bentuk yang positif. Ya, saya awali dengan bentuk kalimat yang positif. Misalkan di sini, say for example here, you work in the office every day. Anda lihat di sini di belakang you ada work. Work di sini adalah kata kerja. Kata kerja bentuk pertama. Sehingga kalau diartikan kamu bekerja di kantor setiap hari. Kita perhatikan ke contoh nominal sentence. You are in the office every day. Subjeknya di sini you, tapi di belakang you ada ada kata in the office, di kantor. Di kantor berarti bukan jenis kata kerja. Maka kalau seperti ini kita memerlukan to be sebagai pengganti predikat. Sehingga yang sesuai dengan subjek you adalah to be are. Maka menjadi you are in the office every day. Kamu di kantor setiap hari. Ini bisa disebut kalimat lengkap karena ada subjeknya you, kemudian are-nya sebagai pengganti predikat. Kalau tadi di verbal sentence you subjek, work-nya kata kerja, otomatis dia sudah menjadi predikat. Oke, contoh berikutnya. The next example, she works in the office every day. Works, di sini Anda cermati ada tambahan s karena subjeknya ketiga tunggal she. Nah, kalau diartikan dia bekerja di kantor setiap hari. Oke, perhatikan contoh bentuk yang nominal. Please pay attention on the nominal one. She is in the office every day. She is. Nah, di sini to be-nya berubah jadi is karena subjeknya she. Nah, sama in the office bukan kata kerja, maka kita perlu to be sebagai pengganti predikat agar bisa disebut kalimat yang sempurna. Ada subjek dan ada predikatnya. She is in the office every day. Dia di kantor setiap hari. Oke, kalau tadi contoh yang pertama kita rubah ke bentuk negatif, maka pada bentuk verbal di pola simple present tense nanti Anda akan menjumpai ada kata bantu do atau does sesuai dengan subjeknya, menyesuaikan. Sedangkan kalau yang nominal itu tidak ada kata bantu do does, tapi langsung ditambahkan not di belakang to be. Maka bisa kita lihat di sini yang tadi kalimat pertamanya adalah you work in the office every day, kamu bekerja di kantor setiap hari. Jikalau kita ingin mengatakan kamu tidak bekerja di kantor setiap hari, maka menjadi you do not work in the office every day. Kamu do not, tidak work, bekerja in the office, di kantor every day, setiap hari. Di sini ada kata bantu do karena subjeknya you. Sedangkan pada bentuk nominal yang tadi you are in the office every day, kamu di kantor setiap hari. If you want to say kamu tidak di kantor setiap hari dalam bahasa Inggris, maka akan menjadi you are not in the office every day. Di sini ada tambahan not di belakang to be. Kamu tidak di kantor setiap hari. Oke, demikian juga ke contoh berikutnya yang tadi she work in the office every day, ketika dinegatifkan menjadi she does not work in the office every day. Di sini tidak menggunakan do karena subjeknya she, maka kata bantunya adalah does. Nah, manakala ada kata does, maka tadi tambahan s-nya hilang sehingga work-nya kembali lagi ke semula. She does not work in the office every day. Dia tidak bekerja di kantor setiap hari. Oke, kalau yang nominal langsung saja ditambahkan not di belakang to be-nya, maka menjadi she is not in the office every day. Dia tidak di kantor setiap hari. Oke, next. Ketika dirubah ke bentuk tanya, maka ini yang awalan kalimat tanyanya menggunakan kata bantu seperti do, does, dan to be, is, are. Kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan dengan kata apakah. Maka di sini
Misalkan yang pertama tadi, you work in the office every day, dirubah ke kalimat tanya menjadi do you work in the office every day, maka artinya adalah apakah kamu bekerja di kantor setiap hari. Sedangkan tadi yang kalimat positifnya you are in the office every day, ketika dirubah ke kalimat tanya are you in the office every day, juga diartikan dengan keawalan apakah kamu di kantor setiap hari. Demikian juga dengan does she work in the office every day, apakah dia bekerja di kantor setiap hari. Kemudian is she in the office every day, maaf ini ada salah ketik, harusnya is bukan ia. Is she in the office every day, apakah dia bekerja di kantor setiap hari. Sehingga apapun bentuknya, apakah itu do, does, kemudian is, am, are, manakala di awal kalimat tanya itu diartikan dengan apakah. Dan bentuk kalimat tanya seperti ini, itu jawabannya ada dua kemungkinan, bisa yes, bisa no. Oke, salah satu hal lain yang harus Anda cermati, penanda waktu. Karena di masing-masing pola kalimat dia punya ciri sendiri. Nah, di simple present tense itu ada always, usually, maaf ini kurang s, every time, every day, every week, every month, every year. Secara umum kalau di simple present tense itu menggunakan awalan every penanda waktunya. Dan juga nama hari tapi belakangnya ditambah s, misalkan hari Minggu Sunday, kemudian kalau ada tambahan s-nya Sundays, itu berarti bisa diartikan tiap hari Minggu, itu juga merupakan penanda waktu. Nah, kegunaannya untuk apa penanda waktu ini? Salah satunya adalah apabila kita menghadapi contoh soal yang berkaitan dengan pola kalimat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, misalkan yang pertama ada father bla 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 to grandma's house every year. Maaf, to-nya harusnya pakai T kecil. Father bla 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 to grandma's house every year. Nah, ketika ada soal seperti ini, kita langkah pertamanya bisa kita lihat adakah penanda waktu di situ. Oh, di sini ada kata every year. Maka bisa dipastikan polanya adalah simple present tense. Simple present tense berarti di belakang subjek adalah kata kerja bentuk pertama. Di sini ada father, maka di belakang father harus diikuti kata kerja bentuk pertama. Ada option go, gas, going, gone. Nah, kalau kita melihat dari pilihan yang ada, maka kita harus bisa langsung menghilangkan dua pilihan, yaitu antara C dan D, karena itu tidak jelas, tidak cocok untuk pola simple present tense. Nah, tinggal antara A dan B. Kita harus ingat ada aturan tambahan, manakala subjeknya ketiga tunggal, maka kata kerja pertamanya ditambah s atau s. Maka di sini father termasuk ketiga tunggal, sehingga jawaban yang benar adalah yang B, goes. Sehingga kalau lengkap, father goes to grandma's house every year. Oke, kemudian contoh berikutnya, Dewi bla 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 in the home every weekend. Kembali lagi di sini ada penanda waktu, yaitu every weekend. Maka bisa dipastikan pola kalimatnya adalah simple present tense. Nah, di simple present tense itu harus kata kerja bentuk pertama setelah subjek. Kalau tidak ada kata kerja bentuk pertama, maka harus ada to be, is, am, atau a menyesuaikan subjeknya. Nah, di sini di belakang Dewi itu ada kata titik-titik, kemudian ada kata in the home. Nah, in the home itu di rumah, berarti bukan kata kerja. Maka jelas di belakang Dewi harus diisi dengan to be. Nah, to be yang sesuai di sini adalah is, sehingga jawabannya kalau lengkap adalah Dewi is in the home every weekend. Oke, saya kira penjelasan saya cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.